Terima kasih saudara pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, saudara Kapolri beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya senang, saya hitung ini 24 orang rombongan saudara Kapolri. Semuanya pakai baju dinas. Biasanya kalau sirse itu kalau datang ke DPR nggak baju dinas. Tapi kali ini baju dinas, mudah-mudahan semangat untuk mempolisikan diri kembali. Sehingga semuanya baju dinas. Yang kedua, mudah-mudahan saya nggak telat, nggak kelebihan waktu. Saya mencatat saudara Kapolri bilang atas arahan Presiden itu 3 kali. Kelihatan sekali saudara Kapolri sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Sehingga disebut 3 kali. Nah, yang ketiga, saya mungkin tidak akan bicara, sudah banyak kawan-kawan bicara soal kasus. Bagi saya kasus ini udah 80-90%. Ya. Tinggal kita menunggu persidangannya nanti. Itu adalah hak dari saudara Kapolri. Menurut saya, apakah mau menyebutkan motif apa tidak. Ya. Sebenarnya disebutkan juga setelah saya tanya kiri kanan muka belakang, nggak ada yang terlalu luar biasa. Karena semakin kita tutup-tutupin, orang semakin penasaran. Kalau nggak ada yang terlalu luar biasa, ya sampaikan aja saudara Kapolri supaya semua terang benderang. Ya. Nah, yang keempat, kan tersangka ada 4 apa 6 tadi saudara Kapolri menyebutkan. Tapi yang saya agak kaget tadi yang kena kode etik kemarin 83, sekarang 97. Nah, kalau boleh kami diberikan nama-nama itu, ya, jabatannya, perannya. Kalau memungkinkan saudara Kapolri, tadi juga sudah dijelaskan, sedang berlangsung sidang kode etik. Hemat saya, kalau sudah berlangsung, terutama yang sudah berstatus tersangka itu, seyogianya bisa langsung diputuskan. Dan kalau itu terjadi saudara Kapolri, ini peristiwa yang langka di tubuh Polri. Biasanya diputus bersalah itu setelah ingkrah kode etiknya. Ya, terakhir kan Broto Seno itu yang ramai dibicarakan. Jadi kalau sampai saudara Kapolri memutuskan sebelum masuk persidangan, ya kita makin yakin apa yang ingin dilakukan oleh saudara Kapolri, termasuk tambah terus 97, saya nggak tahu nih. Kalau besok tambah lagi, ya. Nah, 97 ini apa perannya? Ya. Karena saya mendengar di situ juga ada Adi Makayasa. Masih 83 itu, ada seorang Adi Makayasa yang termasuk. Dan apa peran dia? Itu kan nggak gampang orang jadi Adi Makayasa. Jangan sampai orang yang perannya sedang-sedang saja, tapi digantung sedemikian lama. Karena kalau kita hitung, dalam catatan saya ini peristiwanya 1 bulan 17 hari, alias 47 hari kalau kata orang Medan. Nah, tolong jangan di pending, karena mereka ada keluarganya menyampaikan saudara Kapolri dengan peran yang minim, tapi sudah muncul stigma kepada mereka, keluarganya, pembunuh. Padahal perannya minim sekali. Ada yang cuma disuruh bikin mindik, ya kan itu atas perintah. Betul nggak Pak Kabar Eskrim? Ini teman saya begadang di Medan nih Kabar Eskrim. Masuk barang itu. Di Aston. Cuman beliau kadang-kadang mulai lupa. Iya kan? Romo? Nah, segeralah itu putuskan saudara Kapolri supaya mereka juga tenang. Kalau memang bersalah, ya disikat.
Kalau tidak, ya segera peringatan ringan, tertulis, demosi. Nah, yang kelima, Saudara Kapolri dari kasus ini menurut saya segera melakukan bersih-bersih dan konsolidasi. Kalau saya mengusulkan, tadi juga sudah sebagian teman menyampaikan, kalau seandainya ada masih anasir-anasir Sambo, ya dipinggirkan. Bukan disikat, tapi dipinggirkan. Kalau ada anasir-anasir yang tidak merah putih dengan Saudara Kapolri, tidak mendukung kepemimpinan Saudara Kapolri, pinggirkan juga. Nggak usah ragu-ragu, mau senior, mau junior, pinggirkan. Karena Saudara Kapolri ini sangat didukung oleh masyarakat. Ya. Sangat didukung Presiden, sangat didukung oleh Komisi 3. Saya penanya ke-9, padahal saya datang jam 9 kurang 10. Saya pikir saya udah paling enggak penanya ke-5 lah. Ternyata ke-9. Ya mungkin kena TV banyak live kan? Kalau kata Pak Bambang Pacul. Waktu. Ya sebentar Pak. Nah tolong lakukan itu Pak. Dan kelima, tolong benahin juga internal Polri, terutama kalau saya membaca Pak, kewenangan Propam itu yang Pak tanda tanganin tanggal peraturan polisi nomor 7 itu Pak, terlalu luas kewenangannya. Evaluasi lah ini. Ya, walaupun ini Juni baru ditanda tangan ya. Dan dia yang menyelidik, dia yang memutus. Kalau orangnya tepat, bagus. Ternyata orang yang ada di situ nggak tepat. Termasuk juga Serse. Apakah sudah benar? Karena seringkali sekarang kita melihat Bareskrim, semua perkara di daerah ditarik. Kemudian posisi Karwasidik itu. Nah, soal-soal seperti itu dibenahi, Pak. Supaya kita kembali amanat pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi loh yang pertama, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu bagian ketiga, Saudara Kapolri. Bukan bagian pertama. Nah, supaya itu, dan itu kemudian diterjemahkan dengan Undang-Undang Nomor 2. Itu yang kita harapkan. Kita mendukung ya, kepemimpinan Saudara Kapolri, tapi harus tegas. Karena ada kritik dari masyarakat juga, leadership yang harus kita tonjolkan ya, dan bisa menggrip. Sehingga ini blessing in disguise menurut saya bagi Saudara Kapolri untuk melakukan konsolidasi. Dan menurut saya maksimum Oktober ini harus sudah selesai. Karena 2023 Polri sudah harus mempersiapkan pengamanan pemilu, Pilek dan Pilpres yang baru pertama kali kita buat secara serentak. Dan itu yang harus dilakukan. Kembalilah Polri kepada jati diri. Supaya saya beruntung Saudara Kapolri, saya baru jadi anggota DPR pada saat Undang-Undang Nomor 2 2022. Dulu Pak Logan Siagian yang mewakili Polri pembahasan undang-undang itu. Dan itu tonggak sejarah sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu. Kembali kepada jati diri. Jadi intinya reformasi dan reposisi Polri supaya makin dicintai oleh masyarakat. Terima kasih Saudara Pimpinan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.